Ayah, jadi ceritain dong kisah ke teman-teman semua gimana orang-orang yang durhaka kepada orang tua dan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan itu. Ada satu kisah yang populer, yaitu namanya Juraij. Juraij itu adalah pada zaman Bani Israel. Beliau adalah orang yang sangat taat beragama. Dia punya tempat khusus di namanya Sawam, ya. Itu kalau diartikan itu senakok, tempat beribadahnya orang Bani Israel. Dia khusus beribadah di situ. Jadi semua orang kenal bahwa Juraij adalah orang yang sangat taat beragama. Tapi ada kasus yang dialami ketika dia sholat sunat, bukan sholat wajib ya, dipanggil oleh ibunya, tapi dia tidak menyambut. Ibunya sempat berdoa, jangan kau matikan Juraij sebelum dia melihat sesuatu yang menimpa dirinya. Nah, sejak itu Juraij, Kenapa dia ibunya berdoa seperti itu? artinya dia jengkel kok anak dipanggil nggak nyahu gitu. Akhirnya singkat cerita Juraij terfitnah. Dia menghamili seorang wanita, dan wanita itu sebenarnya adalah wanita nakal. Lalu ketika dia hamil, dia katakan Juraij yang memperkosa saya. Nah, akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya, dipukuli orang, namanya tentu jelek. Tapi sampai bayi itu lahir, Juraij tidak terima. Karena memang bukan dia, orangnya memang baik gitu. Tapi karena doa ibunya, akhirnya terkabul, maka dapatlah musibah itu. Nah, pada saat itu Juraij ketika mau diadili, berikan saya kesempatan untuk bertanya kepada anak itu. Dia tanya, anak bayi yang belum bisa bicara, siapa sebenarnya ayahmu? Dia bilang, tukang gembala. Nah, akhirnya orang pada menyesal, dan pada saat itu kembali dibangunkan kembali ibadah Juraij. Maknanya apa? Kita sebagai anak kalau dipanggil orang tua, jawablah dengan segera. Pada episode yang lalu kita sampaikan, jangan kau mengatakan wala taqul lahum uf. Jangan kamu katakan kepada orang tuamu Kalau orang Arab itu gitu ya. Kalau kita mungkin Nah, sekarang kalau dipanggil segera menjawab. Ini sholat. Kalau sholat sunat itu tidak perlu dilanjutkan sholat sunat. Kalau sholat wajib ya terpaksa dilanjutkan karena itu wajib. Tapi kalau sholat sunat dengan toleransinya Allah yang Maha Kuasa, walaupun sholat tapi sunat, jawab, batalkan sholat itu. Assalamualaikum. Iya ma. Gitu. Kalau sholat wajib kita memberi tanda? Bisa diberi tanda dengan menyaringkan suara Allahu Akbar. Dan ibu juga harus mengerti, orang tua juga harus mengerti. Itu satu. Yang kedua yang sangat menarik pada zaman Rasulullah, seorang namanya Alqamah radhiyallahu anhu juga ketika mau menghadapi sakaratul maut kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan dibisiki telinganya la ilaha illallah, dia cuma menjawab la, nggak bisa meneruskan. Semua orang kaget. Alqamah ini siapa? Orang rajin ibadah, baik sama orang, ibadahnya sudahlah, tidak perlu ditanyakan lagi. Kaget semua, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Padahal kita ini kalau mau mati ya harapan kita gitu ya, husnul khatimah. Akhirnya dilapor sama Rasulullah. Ini Alqamah kok nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sudah menduga. Apakah ibunya masih hidup? Ya, panggilkan ibunya. Kesimpulan cerita, Rasulullah kalau mengatakan kalau kamu tidak mau mengampuni anakmu, lebih baik bukan kayu bakar, untuk dibakar anakmu hidup di dunia, hidup daripada dibakar di akhirat. Seorang ibu tentu tidak rela melihat anaknya yang sudah sakit menghadapi sakaratul maut mau dibakar lagi, akhirnya ibunya sampai. Tidak lama kemudian sudah ada berita Juraij telah meninggal dunia. Dengan tenangnya mengucapkan sendiri la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena Juraij pernah menyinggung menyakiti gara-gara istrinya. Nah, hati-hati yang sudah beristri. Kemana tuh udah bahas itu? Jangan sampai
suami durhaka gara-gara istri gitu ya, atau istri durhaka gara-gara suami. Satu yang menarik lagi, kisah yang baik adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sangat bakti kepada orang tua, ingin naik haji tapi nggak punya harta, digendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan gimana cara bisa menggendongnya, karena nggak ada kendaraan, nggak ada orang dulu naik onta, naik apa gitu, nggak ada. Digendong. Cara menggendongnya apa? 8 bulan setiap hari dia gendong lembu itu dari bawah naik ke bukit. Setiap hari supaya dia kuat untuk menggendong ibunya. Bayangkan. Trainingnya dia. Iya, sampai di Mekah naik haji, sampai bertanya, sudahkah saya membalas ibu saya? Kata orang-orang di sana, belum. Tapi hebatnya, apa kata Rasulullah? Nanti kalau ada namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dipesani oleh Rasul kepada Umar dan Ali, temui dia, mintakan doa untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu minta supaya didoakan supaya Allah mengampuni dosa. Karena kenapa? Doanya sangat makbul. Kenapa? Karena ibunya taat kepada ibunya. Saking taatnya kepada ibunya, dia selalu berdoa ketika digendong ibunya tawaf, ampunilah ibu saya, ampunilah ibu saya, ampunilah ibu saya, rahmat ibu saya. Kata ibunya, kamu juga minta supaya diampuni. Tidak perlu, yang penting ibu. Sama kenapa? Kalau aku dapat reda sama ibuku, pasti aku akan direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya Rasulullah memberikan pesan, bahkan Rasulullah menyatakan dia itu adalah ahli sama, ya, terkenal di langit. Tidak ada yang kenal di sana di Yaman karena tukang gembala. Tapi begitu sudah meninggal dunia, ramainya orang, setiap mandikan mau dikuburkan, semua banyak orang datang, dan orang datang tidak dikenal. Tapi justru kemungkinan itu adalah para malaikat, karena Rasul sudah mengatakan dia itu adalah dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, karena kebaikan kepada orang tua. Semoga kita, saya, anakku, semuanya adalah anak dari orang tua. Amin. Jadi anak yang soleh. Amin. Ya, begitulah cerita singkat perjalanan kisah-kisah sobat Nabi ya, dan bagaimana cerita yang durhaka kepada orang tua dan yang berbakti kepada orang tua. Mungkin bisa kita ambil positifnya, hikmahnya bagaimana, dan semoga kita selalu berbuat baik kepada orang tua, mendoakan orang tua, baik yang masih ada maupun telah tiada, itu pun selalu mendoakan. Nah, itu aja dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.